Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading untuk energimu di sisa September hingga akhir Oktober. Kira-kira ada hal apa aja yang terjadi padamu? Tapi saya menangkap energi kode keras untuk kamu di sisa September hingga akhir Oktober ini. Namun ini adalah general reading, pembacaan umum, jadi bisa cocok bisa tidak. Tolong disesuaikan ya dengan situasi dan kondisi kalian terkait masa lalu, masa kini, dan yang akan datang ya. Kita cek energi. Kalau kalian ingin personal reading atau cek energi pribadi dalam hal cinta, karir, keuangan, atau hal-hal magic, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini. Tanya-tanya dulu harganya, price listnya ya. Kalau sudah siap baru kita mulai pembacaan pribadinya. Jangan sungkan, gak usah malu-malu ya. Sepribadi apapun masalah kalian, aman di sini ya. Saya sudah melayani di kalangan atas, kalangan bawah, kalangan menengah. Jadi alhamdulillah udah beribu-ribu orang yang muncul dengan kasus-kasus yang berbeda dan itu sangat privasi. Nah, di kalangan artis, bangsawan, pengusaha dan lain sebagainya, semuanya miliarder, triliuner. Alhamdulillah mereka tercerahkan, mereka terbantu ya, dan alhamdulillah pembacaan saya bisa mencapai ya standarnya 50% sampai 95% akurasinya ya. Jadi jangan sungkan, kalau jiwa kita membutuhkan pencerahan, jangan sungkan-sungkan ya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Apabila terbersih di hati kalian pingin berkonsultasi, jangan dilawan, karena emang itu adalah arahan semesta. Daripada kalian puyeng sendirian, mikir sendiri, diskusi sendiri dengan diri sendiri. Terkadang bagus sih kalau diskusi sendiri. Diskusi sama diri sendiri itu bagus ya, tapi terkadang juga kita ndak nemu solusi ya. Oke. Bagi yang mau bersihkan aura rezeki, buka aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang, intinya kalian bersihkan dulu deh energi negatif dalam diri kalian ya. Oke, kode keras apa ini? Jadi tanya-tanya dulu ya, price listnya, harganya. Kalau udah siap budgetnya, baru kita mulai pembacaannya ya. Oke. Kode keras, ketekunan, stamina, keberanian. Kode keras ya, bahwa di sisa September hingga akhir Oktober ini kamu akan makin tekun ya, dan kamu bakal berstamina banget dalam beraktivitas ya, dan kamu makin berani ngambil resiko, berani menghadapi tantangan gitu. Ini kata-katamu membawa keberuntungan. Wow, berkatalah yang baik ya, karena ada kata-kata, bagian dari kata-kata kamu itu bakal membawa keberuntungan. Berkatalah yang positif ya, itu kode kerasnya. Cinta dan niat tulusnya, kode keras, seseorang akan membuktikan cinta dan niat tulusnya kepada kamu, dan ternyata dia emang tulus sama kamu ya. Ada energi penyatuan sangat kuat di sini, energi rekonsiliasi ya, energi pemulihan hubungan sangat kuat ya. Ini rapuh ya, kamu yang rapuh adalah kamu yang mungkin saat ini sedang rapuh, sedang buntu, pesimis, adalah kamu yang resone dalam pembacaan saya di sini, atau kamu sedang berada di titik terendah dalam percintaanmu, dalam karirmu, dalam finansialmu, kamulah yang resone dalam pembacaan saya di sini. Dari sejak April lalu kamu sudah berusaha keras, atau masalah yang terjadi padamu yang menggerogoti kamu saat ini adalah masalah yang terjadi dari bulan April kemarin, atau ternyata kamu baru tahu di bulan April masalah itu. Gitu ya. Kamu udah ngerasakan kerapuhan ini dari bulan April kemarin, adalah kamu yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Kita masuk dalam hal karir. Dalam segi karir, saya lihat ada yang akan mengajak kamu memberikan kepercayaan kepada kamu. Akhirnya barang yang kau jual itu terbeli. Ya, apapun bisnismu, apapun pekerjaanmu, kamu mendapat hadiah atau kamu diberikan sesuatu kepercayaan, atau ternyata mereka akhirnya membeli barang atau jasa kamu ya, membayar jasamu. Nah, ya mungkin tentang properti ya, atau penjualan ya, ini dibeli loh, akhirnya deal gitu ya. Beberapa dari kalian akan mendapatkan bantuan ya, kayak kamu didukung oleh seseorang untuk kayak diapresiasi gitu ya, untuk mendapatkan posisi gitu. Ini apa ya, kartu Six of Pentacles ya. Jadi kayak kamu diberikan sesuatu
itu tentang persetujuan, ACC, ya, penerimaan atau pembelian gitu. Jika kamu menjual rumah, aset ya, atau ada yang ngontrak, ternyata ada yang ACC, ada yang tanda tangan, ada yang tanda tangan kontrak atau ya tentang jual beli gitu, ternyata berhasil loh gitu ya, itu dalam karir. Akhirnya kamu berhasil gitu karena ternyata ada yang minat gitu. Nah, minat banget malah. Terus ini ada keahlian kamu yang membuat kamu bakal mencapai keajaiban. Kamu punya keajaiban dalam diri yang membuat kamu menerobos keajaiban. Ya, terjadinya keajaiban itu berasal dari keajaiban yang kau buat gitu dalam diri kamu sendiri. Gitu. Jadi, kamu ahli dalam bidang tersebut atau emang ada keajaiban yang menolong kamu, keajaiban yang terjadi sehingga sesuatu yang mustahil itu ternyata bisa kau miliki gitu dalam hal karir ya. Terus ini akhirnya kamu bisa ngambil keputusan, akhirnya kamu bisa mengambil tindakan, dan akhirnya kamu bisa action ya, dan kamu memang layak menduduki kursi tersebut atau mendapatkan posisi atau kemenangan atau keberhasilan tersebut. Karena apa? Selain kamu ahli, selain kamu juga kontributif, integritas kamu sangat tinggi, kamu loyal, dan emang udah takdirnya kamu itu harus mendapatkan kursi tersebut atau keberhasilan tersebut, pencapaian tersebut. Itu dalam hal karir ya. Nih kamu yang sudah lelah berjuang, akhirnya dapat bayaran dong. Ya, akhirnya kamu mendapatkan apresiasi, akhirnya kamu mendapatkan hadiah dari perjuangan kamu, lelah kamu terbayar di sini, ya. Kamu disambut, kamu yang kau tawarkan dibeli, kamu dicari, kamu dibutuhkan, kamu dipakai, kamu dipercaya, gitu. Kamu dibeli, maksudnya barang kamu gitu, ya. Karena mereka butuh jasa kamu, mereka butuh kualitas kamu, talenta kamu. Ada sesuatu yang bernilai dalam dirimu dan luar biasa banget, dan emang dibutuhkan banget gitu. Jadi lelahmu gak sia-sia ya. Akhirnya beban-beban karir kamu ini sudah terlepas satu persatu. Kamu akhirnya bisa menduduki posisi yang tidak disangka-sangka, dan kamu akan menjadi seorang pemimpin, bos. Kamu bisa memberi, kamu bisa berbagi, kamu bisa mengatur, kamu bisa menghandle, kamu bisa memberikan ketegasan, keputusan, pokoknya kamu penguasanya gitu. Insya Allah, amin ya. Itu dalam hal karir bagus banget nih energinya ya. Ini tentang kata-kata, mungkin kamu ini orangnya tegas dalam berkata-kata, tajam juga, tetapi ada salah satu perkataan kamu yang positif dari ketegasan, kata-kata yang tegas, kata-kata yang cerdas, dan kata-kata yang sangat tajam itu membuat kamu mendapatkan keberuntungan. Ternyata itu menjadi satu nilai yang sangat berharga gitu di mata orang-orang atau atasan gitu ya, dan itu menarik banget gitu, dan itulah titik awal kamu mencapai kesuksesan ini gitu. Oke. Kita cek dari segi keuangan atau rezeki atau keberuntungan ya. Kita ambil dari kartu yang lain, kartu tarot yang berbeda. Kode keras untuk kamu di sisa September hingga akhir Oktober. Apa aja kode kerasnya? Ini tentang kestabilan ya. Jadi saya lihat dari segi keuangan ya, kamu mencapai titik kestabilan ya, titik kestabilan, dan ini kuat banget ya. Ini menjadi pondasi awal kamu. Pencapaian kamu kali ini tuh menjadi pondasi awal untuk kamu berkelimpahan selamanya, karena ini menyangkut dengan warisan ya. Berarti beberapa dari kalian, pencapaian kalian ini mungkin dari warisan, harta warisan orang tua, atau warisan yang kau kelola itu ternyata bisa berhasil sampai turun-temurun ke anak cucumu gitu. Atau bisa jadi yang kau capai kali ini bisa dinikmati oleh anak cucumu juga kelak gitu ya. Gitu. Dan saya lihat
Orang-orang yang iri padamu ini makin bersedih. Mereka berusaha untuk menghancurkan kamu karena melihat hidup kamu sudah kuat, sudah kokoh, secara finansial sudah stabil, karir kamu juga naik pesat ya, alhamdulillah. Dan ya, kamu bangkit, kamu melepaskan semua kesedihan, kepiluan. Mereka yang jadi sedih, mereka yang jadi hancur hatinya. Orang-orang syirik ini, mereka mengirim magic supaya membelenggu kamu lagi seperti kemarin. Mungkin beberapa dari kalian yang berhasil ini adalah orang-orang yang sudah membersihkan atau memutuskan mata rantai magic tersebut. Akhirnya ya kamu terlepas dan kamu bebas dan kamu akhirnya berhasil mencapai titik terang hidup kamu, keluar dari lingkup toksik ya, fase toksik gitu. Dan mereka yang terjebak dalam kurungan mereka sendiri, jebakan mereka sendiri ya. Jadi akhirnya mereka galau, sedih, rugi, hancur hatinya dan berusaha lagi memejik kamu. Jadi segeralah magar diri ya, supaya kamu gak terjebak lagi. Sekuat apapun kamu, kalau tidak sering-sering magar diri, tidak sering-sering membersihkan diri dari energi negatif, atau ya intinya jaga ibadah, kuatkan, dekatkan diri dengan ilahi Rabbi, dalami spiritual ya, jaga sikap, jaga adab, nah dan juga tetap bersedekah, berbagi ya, jangan pelit ya. Walaupun kamu dendam sama orang-orang yang dulu nggak membantu kamu, padahal kamu waktu pernah jaya dulu, kamu pernah membantu mereka saat kau sulit, ya mereka mengabaikan. Ya kamu punya kesedihan itu dan trauma itu membuat kamu agak ragu-ragu untuk membantu sih, kayak ya perhitungan gitu. Tapi kalau di mana hati kamu tergerak untuk membantu, ya bantu saja. Siapapun mereka, ya bantu saja. Karena ada nilai yang tersimpan di situ yang nanti kita akan panen ke depan, sebagai mungkin melindungi kesuksesan kita, menjaga kita dari mara bahaya gitu. Jadi dekatkan diri selalu ya, karena ini ada yang ingin menghancurkan kamu lagi, karena melihat kamu itu sudah berlimpah. Itu kode kerasnya ya. Nih, jika kamu bermimpi jalan kamu dihalangi, kamu melihat rembulan yang gelap, kegelapan, kau lihat kegelapan, suasana yang gelap, terus kamu lihat anjing, mimpi tentang anjing, jalan yang buntu, air yang keruh, rumput yang berhamburan atau rumput yang ya kayak tidak rapi gitu, coba. Atau mimpi tentang kalajengking, hewan-hewan yang berbisa lah ya gitu. Coba dibersihkan energi kalian, karena itu adalah tanda-tanda semesta memberi petunjuk, kode keras, supaya kamu segera antisipatif ya. Antisipasi. Oke. Kita cek dalam hal kehidupan secara keseluruhan dari numerologi. Energi kamu di sisa September hingga akhir Oktober. Ada kode keras apa ini? Kita ambil 1, 2, 3, 4. Oke. Bottom of the deck ada your dreams need a practical plan. Oke. Terus a fiery climax approach. Terus the energy is gaining momentum. Terus lagi, what do you need to release? Don't let past hold you back. Nah itu, jangan biarkan masa lalu menarik Anda kembali ya. Seperti itu tadi, orang-orang yang pingin narik kamu ke bawah lagi, jatuh lagi, itu jangan sampai itu terjadi ya. Dan apa ya, lakukan sesuatu yang ingin kau lakukan ya. Jangan nggak yakin ya, harus percaya diri dengan karya-karya kamu ya. Lakukan aja, keluarin semua daya upaya ya, keluarin semua keahlianmu, skill kamu gitu, tunjukin dirimu dan skillmu sebenarnya gitu ya. Ini ya, kamu akan mencapai ya, apa ya, mendapatkan pencapaian tuh yang bertubi-tubi gitu ya. Kamu akan mencapai hasil yang bertubi-tubi dan itu sangat membuat kamu girang banget. Kayak gimana ya, gugup, apa ya, kayak gugup, heran, happy, bercampur-campur lah itu rasanya, karena itu keberuntunganku padat banget gitu, berkali-kali lipat gitu, bertubi-tubi, dan ini enggak kaleng-kaleng hasilnya gitu. Berapa ada kalian seperti itu?
Dan beberapa dari kalian ini akhirnya ya impian kalian terwujud melalui rencana-rencana praktis ya, ide-ide kreatif, ide-ide konyol yang kau lakukan itu, cara-cara konyol atau cara-cara kecil ya, ternyata di balik cara-cara kamu yang konyol atau bagimu cuman sekedar lakuin aja deh, berhasil atau enggak, pokoknya saya pakai cara ini cara itu walaupun terlihat rendah atau apa terserah gitu. Yang penting saya melakukan sesuatu gitu, ternyata itu berhasil dan itu berhasilnya tuh luar biasa banget gitu. Climax approach ya, fiery climax approach. Jadi hasilnya tuh kayak berapi-api gitu membuat kamu terbakar kayak semangat jiwa raga 45 kamu pokoknya sampai jingkrak-jingkrak kali ya, kayak panas gitu, kayak gimana ya, panas dingin gitu. Energi kamu sangat meningkat ya, sangat kuat di sini karena didorong oleh keberhasilan pencapaian yang berkali-kali lipat dan besar jumlahnya. Itu membuat kamu girang dan energi kamu sangat meningkat. Kamu sangat powerful, kamu sangat optimis, kamu sangat percaya diri, kamu sangat happy, girang pokoknya. Tapi kontrol, jangan sampai terlihat diperhatikan oleh orang-orang toksik tadi ya. Mereka akan semakin panas. Terus intinya ya lakukanlah, jangan takut ya. Melalui rencana-rencana kecil, ide-ide kecil yang kamu anggap konyol pun akan menjadi, ternyata itu adalah koneksi ya, koneksi antara koneksi kamu dengan keberhasilanmu ya. Kita nggak tahu ternyata ada keajaiban di balik cara-cara kecil kita gitu kan. Nah, jadi antisipatif ya, don't let your past hold you back ya. Intinya jangan biarkan orang-orang toksik itu menarik kamu kembali ke masa lalu. Itu aja. Kode keras untuk kamu yang jomblo, apa yang terjadi? Untuk kamu yang jomblo, kita ambil 4 ya. Berapa dari kalian ini, kalian akan menemukan pasangan itu dari berapa dari kalian ya? Ternyata teman kalian, ternyata teman masa kecil kalian, ternyata dia bersahaja banget gitu. Kamu akan bertemu dengan sosok seperti itu. Ternyata dialah yang kamu cari ya. Dia memberikan kamu sesuatu surprise, kayak dia berbeda banget dengan yang sebelumnya. Dia dewasa banget dan dia pasti banget gitu, komitmen banget, jujur banget, tulus banget. Dan ini orang berasal ada hubungan past life-nya dengan kamu, hubungan masa lalu, entah masa kecil, entah kalian pernah kerja sama atau pokoknya di masa lalu kalian pernah kenal gitu ya, gitu. Berapa dari kalian kemungkinan kecil kembali lagi sama mantan kalian, tapi dia sudah berubah gitu, dan ternyata makin romantis dan abadi gitu, ternyata gitu ya. Untuk kalian yang berpacaran LDR maupun non LDR, kode keras untuk hubungan kalian. Kartu-kartu saya udah banyak yang sobek ya, kena air itu, nempel-nempel. Oke, untuk kamu yang berpacaran LDR maupun non LDR, kamu akan melepaskan hal-hal yang melelahkan dalam hubungan ya. Beberapa dari kalian akhirnya dia lebih jujur, dia lebih terbuka ya. Beberapa dari kalian akhirnya ketahuan ternyata dia menyimpan seseorang di balik diamnya. Itu yang membuat kamu capek, kamu lelah selama ini bertanya-tanya ya, kenapa hubungan kita kayak gini, kayak toksik banget, melelahkan banget, kayak saya merasa dimanfaatin aja, saya merasa dipermainkan aja, saya merasa ada yang disembunyikan. Ternyata ketahuan, kedoknya terbuka, seseorang menggoda dia dan itu pakai magic, dan dia tergoda sih, tapi sejujurnya dia di hati dia nggak mau melepaskan kamu, cuma dia tergoda aja nih seseorang ini, dia pakai susuk atau dia pakai magic ya. Tapi beberapa dari kalian yang berpacaran LDR maupun non LDR ini, dia makin terbuka sama kalian ya. Dia makin terbuka, makin ingin tahu tentang kamu, keluargamu, makin pingin dekat gitu, makin pingin dalam gitu hubungan. Beberapa dari kalian dia akan kembali ingin merayu kamu lagi, membuat kamu percaya lagi, karena dia udah satu hati sama kamu. Dan beberapa dari kalian akan melepaskan diri dari kontrol dia. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang toksik ya, melelahkan, memanfaatkan, manipulatif, dan kamu udah melepaskan lah, terserah dia lah mau gimana gitu, terserah lah. Intinya saya ingin bebas aja gitu. Kalau jodoh ya ya udah, tapi kalau nggak jodoh ya sudah gitu. Kamu kayak di fase itu sih kalau saya lihat beberapa ya.
Kalau kalian yang sudah menikah, wow, keren ini. Ya, dia meminta kesempatan lagi, diberikan kesempatan kedua, dan jika kamu menerima, hubungan kalian akan semakin romantis, semakin bergairah, ya, bergairah kembali. Terus beberapa dari kalian untuk yang berumah tangga, ternyata dialah cinta sejati kalian, ya, cinta sejati, true love, ya. Jadi sudah saatnya Tuhan menunjukkan bahwa apapun gonjang-ganjing atau kejadian-kejadian yang buruk, ya, masalah-masalah yang buruk terjadi dalam rumah tangga kalian, kalian adalah cinta sejati. Jadi apapun yang terjadi, semua akan pulih kembali gitu dalam rumah tangga kalian ini, karena kalian tetap harus bersatu gitu. Berapa dari kalian, doa-doa kalian dalam rumah tangga ini akan terkabul, ya. Ternyata dia juga mendoakan supaya kalian tetap bersatu. Apapun masalah kalian, walaupun memang ada orang ketiga atau masalahnya masalah keuangan atau masalah keluarga, berhubungan dengan keluarga dia atau keluarga kamu, tapi ini doa-doa kalian berdua ini akan menyatu, bersinergi, dan akan menjadi hasil, ya. Tuhan akan turun tangan, dan alhamdulillahnya, ya, kalian disatukan kembali, terpulihkan kembali hubungan kalian, jadi romantis lagi, ya, gitu. Walaupun memang sih ada orang ketiga, ya, beberapa, tapi dalam hati dia yang tulus, ya, ternyata dia lebih memilih bersamamu daripada penggoda itu. Nah, beberapa dari kalian lebih memilih mencintai diri sendiri, ya. Dengan kamu mencintai diri sendiri, akhirnya dia mulai respect, ya. Kamu mulai cuek, kamu mulai nggak meladeni drama, kamu lebih self love, self care, merawat diri, merubah penampilan, meningkatkan karir dan finansial, fokus sama itu, ya. Akhirnya dia sadar gitu, dia takut kehilangan kamu, akhirnya dia terpikat kembali, akhirnya dia berubah menjadi lebih baik, dan ini sudah doa kamu yang dikabulkan. Jadi akhirnya yang kamu ngerasa udah nggak bisa lagi untuk menjalani rumah tangga ini, ternyata dengan kamu berubah, baru dia juga berubah gitu, berubah jadi lebih baik gitu. Amin, ya. Terus kita lihat pesan semesta apa sih. Pesan semesta untuk kamu September sampai Oktober, ya. Sisa September sampai akhir Oktober. 2, 3, 4. Banyak yang respect padamu karena ternyata kamu sangat berkualitas dan bakal populer. Wah, berapa dari kalian bakal populer, ya? Banyak yang respect sama kalian. Jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain. Berkacalah, siapa tahu kamulah yang terlalu egois dan tak sadar diri. Introspeksi, kamu disuruh introspeksi. Jangan terlalu menyalahkan orang, terkadang kita harus gali kesalahan kita sendiri juga, ya. Ketika kamu menyerah, harapanmu musnah seketika. Ketika kau mencoba bangkit lagi, hayalan indahmu terbentuk menjadi realita. Ya, jadi jangan menyerah, ya, karena harapan-harapan kita akan musnah. Sebenarnya ketika kita terus menuju ke impian itu, impian kita itu sudah terbentuk. Tinggal kita raih waktunya aja, gitu. Tapi kalau kita menyerah, ya, di perjalanan kita menyerah, maka impian kita itu akan hancur, nggak jadi gitu, ya, dan hilang. Terus ini ada yang ingin menjatuhkanmu, tapi mereka yang akan rapuh. Nah, itu jadi bersih-bersih energi, ya, pagar diri, ya, supaya orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu itu bakal rapuh nantinya, seperti yang tadi di kartu tarot tadi, ya, ada The Moon, ya. Terus di sini ada lagi pesan semesta. Kita ambil 2 aja, ya. Akhirnya kamu sadar bahwa lebih baik sendiri daripada bekerja sama tapi dengan orang-orang yang gak tahu diri dan tak tahu terima kasih, munafik dan tidak tulus, karena kamu akan sukses sendirian dan menemukan pasangan selevel. Nah, beberapa dari kalian itu akhirnya sadar kalau kerja sama kalian itu ternyata merugikan. Kamu bekerja sama dengan orang yang tak tahu diri, tak tahu malu, yang toksik lah, ya, manipulatif lah gitu. Dan kamu berpikir untuk segera lebih baik sendirian gitu, ya, daripada pusing kerjasamanya tapi merugikan, kan. Lebih baik kamu sendiri aja, bikin pusing aja. Dan akhirnya kamu beberapa dari kalian akan menemukan pasangan yang selevel dengan vibrasi lah sama kamu, ya. Tuh, anak saya udah naik lagi. Terus hubungan tanpa status atau cinta rahasia adalah penolakan halus
atau bentuk ketidakpengakuannya yang terselubung terhadapmu. Buka matamu, buka hatimu, ya, buka mata hatimu untuk melihat lebih jelas bahwa hubungan kalian hanyalah abstrak, ya, tidak nyata adanya. Jadi jangan ngayal untuk bersatu dengan orang yang tidak mau berkomitmen gitu ya. Beberapa kalian ya, kalau dia nggak mau komit dan hubungan kalian itu nggak jelas, ya, janji-janji tak pasti, udahlah jangan menghayal ya, karena hubungan itu ternyata cuman hayalan doang, abstrak ya, nggak nyata adanya. Aduh, parah. Lebih baik mundur ya. Kalian harus tahu, kalian harus sadar ya, bahwa hubungan yang dirahasiakan itu adalah abstrak. Hubungan yang dirahasiakan tidak ada kejelasan, tidak ada komitmen, tidak mau ditampilkan ke keluarga, tidak mau ditahu oleh teman-teman. Nah, itu adalah hubungan yang enggak nyata. Jadi jangan bertahan ya, bikin capek aja. Oke. Pesan semesta yang terakhir ya. Oh wow, keren. Sorry, salah itu. Roda keberuntungan sedang berpihak padamu. Kamu akan dicari banyak orang. Kamu akan menjadi orang penting ya. Kamu akan menjadi orang penting. Orang-orang membutuhkan dan mencarimu. Kamu pemecah masalah. Beberapa dari kalian ini mungkin guru spiritual ke, motivator ke, pembimbing ke, penasihat atau pendeta, imam dan lain sebagainya ya. Intinya ada roda keberuntungan berpihak kepada kamu ya. Kamu akan dicari banyak orang, kamu akan menjadi orang penting beberapa ya. Dan orang-orang membutuhkan dan mencari kamu karena kamu adalah pemecah masalah. Amin. Terus terkadang sebuah pelukan yang erat lebih menguatkan dibandingkan 1000 kata-kata. Nah, ini berarti gak usah terlalu berargumen. Coba peluk dia. Coba tepuk-tepuk bahunya, usap-usap kepalanya, rangkul dia, penuh kasih, tanpa bicara dia akan ngerti kok ya. Ya, jadi terkadang sebuah pelukan yang erat lebih menguatkan dibandingkan 1000 kata-kata. Gitu, ngerti kan sampai situ? Oke. Kalian yang resonate dalam pembacaan saya di sini adalah, kita shuffle dulu ya. Ini adalah karakter kamu yang resonate di sini, atau profesi, atau apa yang kau sedang rasakan saat ini, suasana ya, tentang suasana hati gitu. Kamu bisa di-link sama dia. Misalnya ada karakter dia di sini atau profesi dia di sini. Ya, tentang ini, karena ini tentang keseluruhan dari dalam karir, cinta dan keuangan ya. Itu kamu yang resonate di sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu yang resonate atau dia yang resonate ya. Dalam pembacaan saya di sini ada kulitnya putih atau suka pakai baju putih ya. Berapa dari kalian yang resonate di sini adalah orang yang sering bohong ya. Mungkin itu yang toksik tadi ya. Dia yang manipulatif atau cinta rahasia itu ya. Itu resonate ya. Orangnya tenang, orangnya tenang ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang tenang, atau emang kamu yang orangnya tenang, orangnya kayak apa ya, tenang gitu. Kamu orangnya tenang gitu menghadapi masalah, menghadapi situasi dan kondisi, kamu tuh orangnya tenang banget. Nah, itu kamu yang bakal resonate dalam pembacaan saya di sini dalam hal cinta, karir maupun keuangan. Ekspor impor, beberapa dari kalian bergerak di ekspor impor. Beberapa dari kalian adalah seorang lajang. Beberapa dari kalian gak tegaan ya, sifat kalian tuh kayak gak tegaan sama orang ya. Beberapa dari kalian adalah pribadi yang konsisten atau dia yang konsisten. Beberapa dari kalian komunikatif ya, orangnya komunikatif. Rentenir, beberapa dari kalian adalah seorang rentenir atau dia yang rentenir. Biliar ya, beberapa dari kalian pebisnis biliar atau pemain biliar, hobi biliar. Beberapa dari kalian adalah orang yang suka cepat lupa. Beberapa dari kalian adalah fotografer. Beberapa dari kalian adalah berpangkat ya. Kamu dealing sama orang yang berpangkat atau kamu memang yang orang yang berpangkat. Kamu yang resonate dalam pembacaan sini. Ada beberapa kalian rambutnya pirang ya.
Berapa dari kalian adalah seorang mahasiswa? Berapa dari kalian adalah posturnya tegap ya? Postur kalian tegap. Berapa dari kalian rambutnya cepak? Berapa dari kalian kuliner ya? Berusaha di bidang kuliner, bekerja ya, berbisnis kuliner. Berapa dari kalian adalah seorang penasehatnya? Cocok sama tadi ya, kamu dicari nanti. Karena kamu penasehat. Berapa dari kalian adalah seorang single ya? Single mom, single father, atau single tulen? Berapa dari kalian PLN atau listrik ya? Bekerja di PLN atau bagian listrik? Ya kalau single itu kan berarti bisa saja kamu atau dia ya. Berapa dari kalian bekerja di kelurahan ya? Berapa dari kalian adalah seorang jutawan atau dia yang jutawan? Berapa dari kalian bodinya kurus ya? Tidak gemuk, artinya tidak gemuk. Bisa saja langsing ya. Nggak mungkin kurus lurus ya. Ya jadi pembaca berita ya. Berapa dari kalian adalah di infotainment ya. Berapa dari kalian berjiwa seni? Ada juga bendahara, ada di bagian koperasi, ada di bagian proyektor. Berapa dari kalian kebun sawit ya, pemilik kebun sawit atau pekerja, artis. Berapa dari kalian adalah seorang aktor. Berapa dari kalian masa lalu yang pahit? Kamu berasal dari kamu punya masa lalu yang pahit itu tadi tuh. Kamu sedang berada di titik rendah ya, kamu yang resonate. Terus berapa dari kalian adalah pribadi yang sangat sensitif atau kamu lagi sensitif banget saat ini ya, atau dia. Grup band, berapa dari kalian adalah seorang grup band? Amin. Oke. Inisial nama ya. Inisial nama kamu atau dia. Jika profesi, suasana hati, atau ciri-ciri kalian nggak ada di situ, coba kita cek dari inisial nama, zodiak yang terkoneksi, tanggal lahir, usia, serta siapkan satu pertanyaan. Nanti kita cek jawabannya di bagian sesi paling terakhir antara jumlah Y dan T. Jangan lupa siapkan satu pertanyaan ya. Oke, kita ambil 9 ya. 9 aja. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jangan 10 dong. Sorry ya, tangan saya ini habis kupas pisang kemarin. Jadi noda-noda gitu. Oke. Inisial kalian yang resonate di sini, bisa inisial kamu, bisa inisial dia ya. Ini ada huruf J, ada huruf B, ada huruf I, G gagah, O, T tato, W wowo, E ekal, U. Oke. Terus tanggal lahir dan usia ini. Tanggal 5 usia 32, 21 47, 4 31. 31 bisa masuk ke tanggal lahir juga ya, selain usia. 6 33, 11 37, 19 45, 17 43, 24 50, 16 42. Kalian di-link sama zodiak Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio, elemen air yaitu Cancer, Pisces, Scorpio. Terus ini Cancer ya. Oke, apapun pertanyaan kalian, jawabannya adalah kita pisahin Y dan T. Apapun pertanyaan kalian, karena ini 9 kartu dan T-nya cuma 2, berarti jawabannya adalah yes. Demikian pembacaan saya, semoga resonate, semoga terjawab doa-doa dan harapan kalian khususnya di September hingga akhir Oktober ini. Dan saya doakan semoga ya cuan datang bertubi-tubi itu berjumlah puluhan miliar, amin ya. Dimulai dari puluhan juta, ratusan hingga miliaran dan triliunan, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.